Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Shadaqallahul azim. Yang terhormat Ibu Lisva Santosa Aisyah MA selaku dosen pengampu mata kuliah tablik kelas IATD serta kawan-kawan seperjuangan yang saya cintai dan saya banggakan. Alhamdulillah. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Ghafur yang telah memberikan kita kenikmatan yang tidak terukur, nikmat sehat jasmani dan rohani disertai dengan panjang umur sehingga kita dapat berkumpul bermuajahah pada acara yang insya Allah berkahi ini. Shalawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan pada junjungan alam Nabi akhir zaman yang telah menyelamatkan kita dari zaman kebodohan, dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang ini. Beliaulah Habibi wa Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabi'in tabi'atnya, dan semoga sampai kepada kita selaku umatnya. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Saya ucapkan terima kasih kepada pengatur waktu yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan pengingat untuk kita semua dengan judul 7 golongan yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah. Sebelum saya masuk pembahasan, saya mau nanya dulu nih. Boleh nggak? Boleh ya? Coba, di sini ada yang nggak takut sama hari kiamat nggak? Ada yang mungkin bahkan nggak percaya sama hari kiamat? Ada nggak kira-kira? Kayaknya jawabannya nggak ada ya. Kayaknya semua orang takut deh sama hari kiamat. Kenapa sih orang-orang pada takut sama hari kiamat? Sebab hari kiamat adalah hari di mana berakhirnya kehidupan dunia yang fana ini. Pada hari itu seluruh alam semesta digoncangkan, dihancurkan. Semua makhluk yang ada di dalamnya dimatikan tanpa terkecuali. Tidak ada istilahnya ada yang selamat dari hari kiamat. Gak akan ada. Sebab hari kiamat adalah penutup dari kehidupan di dunia ini. Setelah
menghancur leburkan seluruh alam semesta, maka kita semua akan sampai pada hari di mana kita semua akan dibangkitkan kembali. Dan pada saat itu pula Allah akan meminta pertanggungjawaban amal kita selama di dunia. Maka dari itu seluruh manusia akan sibuk sendiri memikirkan nasibnya. Jikalau dia selalu berbuat kebaikan sewaktu dunia, maka Allah akan membalasnya dengan sebaik-baiknya balasan. Akan tetapi jika dia justru sebaliknya selalu melakukan keburukan, maka bersiaplah untuk menerima siksaan yang amat pedih. Maka dari itu gak ada yang bisa tolong menolong pada saat itu. Akan tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, An Abi Hurairah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, 7 golongan yang akan mendapat yang akan dinaungi oleh Allah dengan naungannya pada hari di mana tidak ada naungan selain dari naungannya. Masya Allah, pertolongan Allah akan datang kepada siapa? Kepada 7 golongan tersebut. Siapa sih 7 golongan tersebut? Yang pertama ialah al-imamul adil, pemimpin yang adil. Siapa sih yang disebut dengan pemimpin yang adil? Yang dimaksud dengan pemimpin yang adil? Pemimpin yang adil ialah seorang pemimpin yang diberikan amanah, kemudian dia melaksanakan amanah itu dengan sebaik-baiknya. Dia berlaku adil kepada seluruh rakyatnya tanpa terkecuali dan tidak membedakan entah dia musuh ataupun teman, entah dia muslim ataupun non-muslim, entah dia kerabat atau orang asing, kaya ataupun miskin. Tidak membeda-bedakan. Inilah yang dimaksud dengan pemimpin yang adil. Maka Allah memberikan penghargaan, Allah mengistimewakan pada seorang pemimpin yang dapat berlaku adil dengan apa? Dengan menjadikan salah satu dari 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah pada saat tidak ada naungan selain dari naungannya. Masya Allah. Coba di sini teman-teman ada yang mau jadi presiden mungkin, ada yang mau jadi DPR ataupun MPR ataupun mungkin seorang ulama yang banyak umatnya. Nah, ketika suatu saat nanti Allah memberikan kepercayaan kepada kita untuk menjadi seorang pemimpin, maka ingatlah kita harus menjadi seorang pemimpin yang adil. Insya Allah. Terus kalau ada orang yang berpikiran, saya mah gak ada cita-cita buat jadi pemimpin, saya mah gak mau jadi presiden, saya juga gak mau punya rakyat tuh. Kita harus ingat, hakikat manusia adalah pemimpin. Kita minimal itu adalah pemimpin bagi diri kita sendiri. Maka dari itu kita harus bisa membimbing diri kita sendiri, memilih jalan yang lurus. Jangan sampai kita terjerumus pada kesesatan. Golongan yang kedua ialah wasyabun nasha'a bi'ibadatillah, seorang pemuda yang tumbuh dewasa dalam beribadah kepada Allah. Kenapa sih harus seorang pemuda? Kenapa bukan orang tua? Kenapa bukan anak-anak? Karena asalnya pemuda itu nafsunya begitu tinggi pada dunia, sedangkan pada akhirat sering sekali melalaikan. Kalau misalnya ada pemuda yang
Gak pernah absen sholat berjamaah, gak pernah absen ikut pengajian, selalu berbakti kepada kedua orang tua, menghormati orang lain. Nah, inilah baru pemuda yang diharapkan akan menjadi salah satu dari 7 golongan yang akan mendapatkan naungan dari Allah. Namun, zaman sekarang sangat jarang banget tuh. Sangat jarang ditemui pemuda yang seperti itu. Kebanyakan pemuda berpoya-poya ketika ada waktu luang dipakai untuk bersenang-senang dengan pikiran, gue masih muda, masih mau main, nanti tobatnya pas tua. Tapi kita harus ingat, emang umur kita bakal tua? Kan kita belum tahu. Bisa aja kita masih muda, masih umur 20 tahun. Mungkin Allah menakdirkan kita untuk pulang. Kan kita gak pernah tahu. Saking sulitnya untuk menjadi seorang pemuda yang taat beribadah kepada Allah, maka pantas saja Rasulullah SAW memasukkan pemuda yang taat beribadah itu ke dalam salah satu dari 7 golongan yang akan mendapatkan naungan dari Allah. Oleh karena itu, yuk kita sebagai generasi muda, sebagai orang yang insya Allah paham akan agama, berpendidikan, mari kita rubah kebiasaan buruk kita, kebiasaan berpoya-poya, kebiasaan bersenang-senang, kebiasaan yang tidak bermanfaat dengan kebiasaan yang baik, dengan kebiasaan yang dapat bermanfaat, dengan cara beribadah kepada Allah dimanapun, kapanpun, dan bahkan dengan siapapun. Golongan yang ketiga ialah warajulun qalbuhu mu'allakun fil masajid, seseorang yang hatinya terpaut pada masjid. Ialah orang yang kedekatan batinnya dengan masjid sangatlah erat dan sulit untuk dipisahkan. Namun yang jadi pertanyaan, siapa sih yang dimaksud orang yang hatinya terpaut pada masjid itu dalam hadis ini? Apakah seorang marbot yang bukan hanya hatinya, tapi badannya pun terikat dengan masjid karena memang kesehariannya pun dihabiskan di masjid? Atau mungkin seorang kiai, seorang ustadz yang senantiasa hadir ke masjid untuk mengajar? Atau mungkin seorang hartawan yang sering menginfakkan hartanya untuk pembangunan masjid? Atau siapa? Imam Nawawi menerangkan dalam kitabnya Syahrun Nawawi lil Muslim bahwa yang dimaksud dengan hati yang terpaut pada masjid ialah orang yang selalu sholat berjamaah di masjid. Siapapun itu, dimanapun ia berada, ketika azan telah berkumandang, maka dia langsung bergegas ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Jadi tidak mesti marbot, tidak mesti ustadz, tidak mesti hartawan, santri ataupun kiai. Siapapun yang selalu berusaha menjaga sholat berjamaahnya di masjid, maka otomatis dia telah mendaftarkan diri untuk menjadi salah satu dari 7 golongan yang akan mendapatkan naungan dari Allah. Golongan yang keempat ialah warajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. 2 orang yang saling mencintai karena Allah, keduanya bertemu karenanya dan berpisah pun karenanya. Yang dimaksud ialah mereka yang berteman karena Allah, sehingga teman yang dipilih itu karena tertarik pada kesolehannya, bukan tertarik pada dunia ataupun hartanya. Pertemanan tersebut dibangun di atas iman hingga maut menjemput. Masya Allah. Jadi kawan-kawan, ketahuilah bahwa yang dinamakan teman yang benar-benar tulus itu sangatlah jarang. Mendapatkan seorang teman yang benar-benar tulus menyayangi karena Allah itu sangatlah sulit.
Contohnya, ketika kita berada di atas, ketika kita mendapatkan suatu karunia kesenangan, maka banyak teman-teman di sekitar kita yang mengaku sebagai teman kita. Tapi ketika kita jatuh, maka teman-teman yang tadi akan hanya tinggal segelintir orang saja. Teman-teman yang banyak tadi akan hanya tersisa beberapa orang saja. Mereka itulah orang yang dapat menerima kita ketika kita ada di atas ataupun di bawah, bisa memberikan support malah untuk kita. Baru mereka itulah teman yang benar-benar tulus menyayangi karena Allah. Golongan yang kelima ialah warajulun da'athu imra'atun dzata mansibin wa jamal faqal inni akhafullah. Seorang laki-laki yang diajak berzina oleh perempuan yang berpangkat lagi cantik, lalu ia berkata, sesungguhnya aku benar-benar takut kepada Allah. Ada seorang wanita yang memiliki kedudukan yang tinggi, yang terhormat, lagi cantik, menggoda laki-laki untuk berzina. Tapi karena dia takut kepada Allah, lalu laki-laki tersebut menolaknya, tidak melakukannya. Hadis ini mengingatkan kita pada kisah Nabi Yusuf yang digoda oleh permaisuri Raja Mesir. Kalau bukan karena pertolongan Allah, bisa saja Nabi Yusuf tergoda. Maka dari itu kita bisa terhindar dari perbuatan maksiat itu karena pertolongan Allah. Ingatlah kalimat la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Golongan yang keenam ialah warajulun tasaddaqa bi shadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Seseorang yang bersedekah dengan satu sedekah, kemudian ia menyembunyikannya sehingga tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Maksudnya, sedekah yang paling utama ialah dengan cara sembunyi-sembunyi. Lihatlah ibarat yang dinyatakan oleh Nabi SAW. Tangan kanan yang bersedekah, tangan kiri tidak mengetahuinya. Ini menunjukkan bahwa yang dekat saja tidak mengetahui bahwa ia bersedekah. Namun boleh saja kita bersedekah secara terang-terangan untuk memberikan contoh kepada orang lain, atau boleh juga ketika sedekah itu kita terang-terangan bersedekah kalau sedekah itu yang wajib seperti zakat ataupun nafkah keluarga. Golongan yang terakhir ialah warajulun dzakarallaha khaliyan fafadat ainah. Seseorang yang berzikir kepada Allah dalam keadaan sepi, kemudian ia meneteskan air mata. Maksudnya ialah seseorang yang berzikir saking menghayati zikirnya, lalu ia sampai meneteskan air matanya. Karena apa? Karena takut kepada Allah. Nah, di sini kan disebutkan berzikir dalam keadaan sepi. Ini menandakan bahwa zikir yang paling utama ialah zikir yang dilakukan dengan sembunyi-sembunyi. Agar apa? Agar kita bisa terhindar dari sifat riya. Karena terkadang kita melakukan kebaikan gak bisa dibohongin. Terkadang kita senang kalau dipuji. Betul apa betul? Nah, maka dari itu untuk menjaga riya tersebut, kita berzikir lebih baik dengan cara sembunyi-sembunyi. Hadis yang tadi setelah saya sampaikan, telah saya jelaskan tentang 7 golongan yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala adalah hadis riwayat Bukhari nomor 1423 dan diriwayatkan pula oleh Muslim nomor 1031. Dan semoga kita semua dapat menjadi salah satu dari 7 golongan yang akan mendapatkan naungan dari
Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Oh iya, sebelum saya tutup, saya ada pantun nih teman-teman. Putih-putih bunga melati, harum wangi di pagi hari. Ceramah saya cukup di sini. Jika rindu, harap hubungi. Just kidding teman-teman. Unzur ma qala wa la tanzur man qala. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.